Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat karakter, sahabat ilmu yang berbahagia. Saya kurang berbahagia hari ini. Ada orang yang kurang bertanggung jawab, bahkan tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia atas tingkah lakunya, perbuatannya untuk melaksanakan kewajibannya dan menanggung segala akibatnya. Jadi, kalau orang sudah bertindak, sudah berbuat, pasti kan ada akibatnya. Entah itu akibatnya sesuai dengan rencana atau tidak sesuai dengan rencana, atau bahkan sudah direncanakan akan berakibat seperti itu. Itu nggak sadar, nggak menyadari. Berarti kan dia tidak bertanggung jawab. Teman-teman, pengurus koperasi, puncaknya ada di ketua koperasi, itu bertanggung jawab, harus bertanggung jawab secara strategis, secara hukum. Secara strategis itu apa? Menentukan arah jalannya koperasi mau seperti apa 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, rencana kerjanya seperti apa. Dia juga bertanggung jawab secara hukum, mewakili koperasi kerjasama dengan pihak luar, kerjasama dengan bank, kerjasama dengan pemerintah dan swasta lainnya, menjaminkan aset, meminjamkan aset, atau bahkan meminjam aset lembaga lain. Pengambil kebijakan itu ada di pundak ketua pengurus. Jadi jangan main-main loh. Kepada siapa dia bertanggung jawab? Kepada anggota melalui forum yang namanya rapat anggota. Nah, ini yang kedua nih, karyawan bertanggung jawab. Ya, memang benar, semua harus bertanggung jawab. Ya, betul, nggak ada yang boleh terlewatkan. Tetapi karyawan bertanggung jawabnya kepada pengurus. Karyawan melaksanakan aktivitas sehari-hari. Ketua pengurus nih adalah pimpinan tertinggi, memimpin RAT, rapat anggota tahunan, memimpin organisasi, memimpin rapat pengurus. Jadi pengurus yang biasanya minimal 3, ketua, bendahara, dan sekretaris, bisa 5, bisa 6, sembarang. Yang penting lebih dari 3. Jangan sampai dari ketiganya ada yang dominan. Misalnya ketua pengurus, jangan sampai
karena ada rapat anggota, ada rapat pengurusnya juga, di mana rapat pengurus ini adalah mengumpulkan aspirasi dari para pengurus yang lainnya. Sekretaris membawa aspirasi, bendahara membawa aspirasi juga. Jadi semuanya itu membawa aspirasi dari anggota. Jadi tidak bisa kalau ada one man show, yang dominan adalah ketuanya, nggak bisa. Tanggung jawabnya tetap sama. Ketua pengurus adalah pengambil kebijakan. Ya, jadi apapun pinternya karyawan, tapi yang menentukan kebijakan tetap adalah pengurus dan ketua. Ketua menjadi wakil perusahaan, dalam hal ini koperasi, tanda tangan dokumen tadi, perjanjian kerjasamanya, perjanjian kreditnya, menjaminkan jaminan. Jadi tanggung jawab atas kerugian 1 rupiah pun ketua pengurus bertanggung jawab. Kepada siapa? Kepada anggota. Melaporkan kepada anggota. Karyawan menjalankan kegiatan sehari-hari atas perintah pengurus, melayani anggota, pembukuan keuangan anggota, dan melakukan transaksi-transaksi sesuai kewenangannya, sesuai kewenangannya aja. Pendek kata, pengurus itu bertanggung jawab penuh, kawan. Ini sekarang yang real aja deh, yang kemasyarakatan, yang Anda bisa jumpai sehari-hari. Seorang sopir truk tanya sama saya di pom bensin, kami ngobrol istirahat gitu, habis isi bensin, kita karena luar kota, kita istirahat, kita ngopi, rokok-rokokan, dia ngobrol sama saya tentang olahraga, tentang politik dan segala macam. Tiba-tiba dia nyerutuk, karena mungkin dia tahu akhirnya saya kerja di koperasi. Pak, iya, koperasi Pak, iya, kenapa? Ada anggota kehilangan uangnya Pak, siapa yang tanggung jawab Pak? Saya jawab singkat, satu kata, pengurus Pak. Loh, kok gitu Pak? Iya, pengurus. Kok istri saya yang dikejar-kejar anggota, bahkan sampai ke rumah Pak? Sampai ke rumah Pak. Istri saya itu CS Pak, customer service. Dia memang mencetak deposito Pak. Dia menyerahkan kepada anggota. Anggota tahunya uangnya itu ada di istri saya, dan dia mengejar istri saya sampai ke rumah. Dalam hati saya berpikir, kadang anggota juga nggak ngerti konsepnya di pasar tradisional, pasar pagi Tegal, pasar Sukoharjo, pasar Rembang, banyak bank masuk. Jadi ya, kan sekarang bank banyak itu masuk, apalagi ada bank pasar. Ada yang pakai mobil pelayanan, ada yang pakai motor, lalu petugasnya merasak aja ke ibu-ibu yang jualan, menawari tabungan gitu. Minimal ada 2 atau 3 bank biasanya. Ada juga koperasi masuk, mungkin bisa 3, bisa 4 koperasi.
yang berbeda. Ada juga nih Batak. Ini juga rajin ini. Nggak tahu ini ada perusahaannya apa enggak, ada koperasinya, ada banknya atau tidak. Saya nggak tahu. Saya nggak ngerti itu. Pemahaman anggota. Anggota tidak paham, Pak. Anggota hanya tahu nabung. Seperti nabung di bank. Nabung aja. Bukan ada porsi simpanan pokok, simpanan wajib. Dia nggak peduli itu. Dan anehnya lagi, petugas koperasi, mungkin karena persaingan juga ya, tidak menjelaskan itu. Jadi sampai kapanpun penabung itu, bahkan sampai ratusan juta dia nyimpen, tahunya itu uang dia semua. Entah di debit atau tidak untuk simpanan pokok, simpanan wajib. Jadi teman-teman, simpanan pokok itu adalah simpanan sekali di awal pembukaan. Boleh 200.000, boleh 1 juta, tergantung koperasinya. Dan simpanan wajib itu adalah rutin tiap bulan. 25.000 kek, 50.000 kek. Dan ini nanti dikumpulkan akan menjadi modal si penabung. Jadi anggota tidak tahu bahwa dia juga adalah pemilik koperasi. Dan sialnya lagi, petugas tidak mendidik para penabungnya. Dan lebih sial lagi, pengurus tidak memaksakan, menekan untuk memberikan pengertian seperti itu. Apa bedanya? Bedanya kalau anggota memiliki modal, artinya ada terjadi resiko koperasi itu tutup atau rugi, itu adalah menjadi resikonya penabung. Dan ketika rapat, harusnya anggota juga hadir untuk menanyakan kejanggalan-kejanggalan apabila ada. Nah, untuk ini saya kasih like jempol untuk Credit Union. Terima kasih Credit Union. Sepintas saya lihat berita itu bagus, Anda mendidik para anggota, memberikan pelatihan, penyuluhan, serta meningkatkan simpanan pokok dan wajibnya. Koperasi abal-abal, koperasi palsu yang mencari untung semata, bahkan bukan sekedar untung, dana pokoknya pun diembat tanpa memperhatikan prinsip-prinsip koperasi. Anggota dianggap sebagai subjek, bukan subjek, tetapi objek. Bukan pelaku, melainkan korban. Jadi begitu lihat anggota, yang dilihat hanya uangnya saja, keuntungannya saja. Masalah keamanan diabaikan. Faktor-faktor ini yang tanggung jawab siapa ya? Kemudahan izin koperasi ini juga yang membuat image koperasi jadi rusak. Nah, berikutnya rentenir pada masuk untuk andil dalam persaingan ke penabung-penabung ini dan para pengambil pinjaman. Dan yang abal-abal tadi dikuasai oleh beberapa orang, bukan
rapat anggota, dan mereka juga tidak mendidik para anggotanya. Sekali lagi, untuk pendidikan saya respect dengan credit union, walaupun agama saya beda dengan credit union, tapi nggak masalah, ini bukan soal agama. RAT palsu, teman-teman. Seperti tadi saya sampaikan, kalau koperasinya satu cabang saja, mungkin anggotanya cuma 10, 20, maksimal 100 lah. Gampang diselenggarakan pertemuan RAT offline, ya, tidak online. Kalau yang anggotanya ratusan, bahkan ribuan, nah ini rawan rapat anggota palsu, rapat anggota rekayasa. Ini catatan untuk otoritas yang berwenang ini, meneliti ada nggak surat kuasa yang dipalsukan. Kalau itu Kopkar, oke deh, koperasi karyawan Telkom, koperasi karyawan Dolok gitu, itu homogen, ada perintah dari atasan, ada keakraban tersendiri antar anggota, perwakilan mewakili, nggak masalah, ada kepercayaan, dan jumlah quorumnya menu operasi KPRI itu juga insya Allah aman dari sisi homogenitas para anggotanya. Tapi kalau koperasi umum di masyarakat bebas, ini perlu diwaspadai, terutama bagi yang abal-abal. Dan abal-abal ini disinyalir udah mulai banyak, karena orang-orang yang terkena daftar hitam di bank, dia turun ke lapangan lewat lembaga koperasi. Lebih aman dia bermain curang di koperasi. Dalam berita koperasi tanggal 12 Juni 2024, Jateng, oleh Pak Suroto, dia bilang bubarkan saja. Pak Suroto ini adalah asosiasi kader sosioekonomi strategis, gampangnya disingkat saja akses gitu aja, AKSES, Anda ketik begitu nanti kasih asosiasi kader sosioekonomi strategis gitu. Apa beliau bilang? Koperasi seperti pohon jati di semak-semak belukar dan harus segera dibersihkan agar dapat tumbuh lebih kuat dan tinggi pohonnya. Koperasi bermasalah, ini faktornya, beliau bilang begitu, karena marak yang abal-abal. Ini yang ngomong bukan saya loh, Pak Suroto loh, ya kan? Tapi pengetahuan masyarakat juga minim. Ini juga masalah. Jadi dari koperasinya ada abal-abal, ada niat jelek, niat kriminal, ya. Dari masyarakatnya juga minim pengetahuannya, menyamakan nabung itu di mana aja sama. Pak Suroto ini adalah CEO dari Induk Koperasi Usaha Rakyat, disingkat INKUR. Demikian sekedar informasi, semoga bermanfaat, dan mohon maaf untuk para koperasi yang sehat dan murni sehat, saya ucapkan selamat ya. Tapi ada juga yang sehatnya abu-abu, adalah yang memenuhi persyaratan administrasi, tapi sesungguhnya itu adalah milik perorangan.
Ya, mending Anda bikin bank aja kalau itu bukan milik anggota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.